Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidillah Fikri dengan NRP 6026242002. Sini saya ingin menjelaskan tugas UAS saya mengenai mata kuliah pengembangan dan penerapan sistem, yang dimana saya membangun suatu aplikasi yang bernama NutriSmart dengan tema adalah tentang kesehatan dan nutrisi hidup sehat. Untuk aplikasi ini sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan secara berkelompok bersama dengan tim saya, akan tetapi fokus dalam presentasi ini adalah tugas yang saya kerjakan pada aplikasi ini. Untuk sekilas info, aplikasi NutriSmart ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang bertujuan membantu masyarakat Indonesia dalam mengatur pola makan sehat, memantau kualitas tidur, serta menjaga kebugaran fisik. Aplikasi ini didesain sebagai sebuah solusi berbasis sistem terhadap permasalahan gizi, tidak burden of malnutrition, dan gaya hidup tidak sehat. Untuk use case-nya sendiri itu kami menggambarkan ada beberapa aktor, yaitu ada dua aktor, akan tetapi yang fokusnya itu adalah kami membangun adalah aktor kepada aktor user, di mana terdapat beberapa fitur atau aktivitas use case, yaitu ada register, cek kebutuhan kalori, rekomendasi menu pola makan, body progress, sleep monitoring, konsultasi, dan monitoring dashboard. Pada aplikasi ini, fokus saya itu kepada use case yang itu adalah rekomendasi menu dan pola makan, serta juga ada register dan login. Itu adalah paralel saja. Untuk fokusnya itu saya lebih kepada rekomendasi menu dan pola makan. Oke, selanjutnya ini aplikasi ini saya bangun dengan beberapa metode, yaitu menggunakan SOA atau Service Oriented Programming untuk membangun servisnya atau untuk membangun sistem back-end-nya sendiri. Untuk pembagian tugas kelompok itu kami ada 5 orang, yang dimana saya sebagai pembuat rekomendasi menu dan pola makan, dan teman saya mengisi yang ada di Skes ini sendiri. Lalu hal yang penting yang perlu digarisbawahi adalah aplikasi ini dibangun eh, menggunakan Node.js, yaitu dengan Express.js sebagai backend-nya, dan front-end-nya saya menggunakan React.js untuk front-end-nya, pengembangan front-end. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang layer arsitektur yang telah saya bangun untuk mengembangkan service pada backend kali ini. Untuk penjelasan kali ini, saya hanya berfokus kepada hubungan server side eh, antara server dan sistem kami, bukan fokusnya kepada klien atau front end-nya. Untuk sesi kedua, video kedua akan fokus kepada React.js-nya atau front end. Oke, sebelumnya itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang use case description, yang dimana tadi use case saya adalah rekomendasi menu dan pola makan. Sebelumnya lagi, mapping requirement di use case-nya itu ada beberapa seperti ini, yaitu ada business requirement-nya itu sistem menyediakan menu harian atau mingguan berdasarkan analisis nutrisi, diet, jadwal makan, dan jenis makan pengguna. Ini diambil dari use case rekomendasi pola dan makan. Terus ada user requirement itu pengguna harus dapat mengecek kebutuhan kalori harian dan menerima rekomendasi dan pola makan. Lalu functional requirement itu sistem menampilkan halaman menu berdasarkan data yang tersedia. Untuk use case description dari use case-nya adalah use case name-nya adalah rekomendasi menu dan pola makan, yang dimana aktornya adalah pengguna. Tujuannya itu adalah memberikan rekomendasi menu harian atau mingguan berdasarkan data tubuh dan preferensi diet pengguna. Preconditionnya pengguna itu telah login atau telah memiliki akun dan berhasil login. Lalu post conditionnya itu menu berhasil ditampilkan dan dapat disimpan ataupun diubah oleh pengguna tergantung dari pengguna yang tersebut. Untuk bisnis rule sendiri, yaitu sistem wajib menghitung AMB dan TDDE, ya ini adalah ambang batas eh, nutrisi yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh manusia itu memiliki ambang batas kalori yang perlu dipenuhi. Lalu TDDE ini adalah suatu eh, namanya itu yang dikembang, namanya itu adalah total daily energy expenditure atau total energi yang harus eh, yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri atau tubuh manusia. Sedangkan AMB itu adalah angka metabolisme basal. Rumusnya itu di mana untuk rumus AMB ini dikemukakan oleh Hans Benedict dengan formula yang dibagi menjadi dua, yaitu ada untuk laki-laki dan perempuan. AMB sendiri itu dihitung untuk laki-laki yaitu 6,5 ditambah 13,75 dikali berat berdasarkan kilogram, terus ditambah 5
0,03 dikali tinggi dengan satuan sentimeter dan dikurangi usia dikali 6,75. Itu usianya adalah dengan satuan tahun. Untuk perempuan itu beda, yaitu angka membedakannya itu hanya di pada bagian ini, yaitu 655,1 sama 9,563, 1850, dan 4,678. Terus TDDE-nya itu eh sama dengan AMB, jadi AMB yang sudah didapatkan dikali faktor aktivitas. Nah, faktor aktivitasnya sendiri itu terdapat 5, yaitu sangat ringan atau yang jarang olahraga itu aktivitasnya adalah 1,2, ringan yaitu olahraganya 1 sampai 3 hari itu 1,375, yang sedang itu 1,55, berat itu 1,725, dan yang paling sangat berat itu adalah 1,9. Oke. Untuk service oriented arsitekturnya itu, panelnya itu adalah seperti ini. Ada beberapa layer. Yang pertama itu adalah task service layer, di mana task service layer ini eh, adalah sebuah tugas service, yaitu get meal plan service dan save meal plan service. Nah, get meal plan service ini eh, akan mendapatkan utility service layer, yaitu login service dan out service. Out service ini berarti untuk mengakses get meal plan service ini, di mana berarti sistem itu harus ada sistem out service-nya atau loginnya. Jadi tidak bisa diakses get meal plan service ini harus diakses sebelum user itu harus login terlebih dahulu. Lalu di Git Plan Service ini juga memiliki microservice, yaitu recommendation service. Nah, recommendation service ini yang mengelola service rekomendasinya, rekomendasi makanannya. Lalu juga berpengaruh pada kalori service dan juga meal persistence service. Nah, di Self Meal Plan itu juga menyimpan login service dan out service-nya, berarti harus harus berkontribusi dulu terhadap out service-nya. Untuk entity-nya yang dimasukkan ke dalam database, yaitu ada user service, di mana user service ini mengikat adalah microservice layer kalori, yang di mana ini diambil kalori service ini adalah perhitungan dari TDDE dan eh, AMB, yang di mana user service ini menyimpan berarti data berat, tinggi badan, usia dan jenis kelamin. Lalu meal plan service layer ini yang menghasilkan meal plan suatu pengguna, eh, itu baik harian ataupun mingguan tergantung dari kondisi yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu meal request service ini adalah inputan inputan dari pengguna, misalnya dia melakukan breakfast, lunch atau dinner, terus makanan yang dia pilih itu bakal tersimpan di sini. Untuk penjelasannya, task service layer tekniknya berfungsi sebagai orkestrator, mengkoordinasikan beberapa microservice untuk membentuk satu proses bisnis lengkap. Untuk microservice layer ini adalah seperti ini. Lalu didapatkan eh, sebuah routing table service, di mana saya mendapatkan 4 routing table service, yaitu post. Untuk metodenya itu ada post, 2 post, dan 2 get, di mana path-nya itu adalah API user recommendation. Ini berfungsi untuk mengambil rekomendasi menu dari Edamame API. Nah, kebetulan saya ini menggunakan microservice layer, yaitu menggunakan recommendation service. Recommendation service sendiri saya ambil dari Edamame API untuk membantu saya dalam membuat meal plan-nya. Untuk input parameternya itu ada minimal kalori, maksimal kalori, time frame ini adalah day atau hari yang dipilih user, mau itu 6 hari, 3 hari, 7 hari, atau 14 hari. Terus ada diet, ini dietnya kategori diet, terus selected meal dan selected dish. Lalu untuk meal plan save-nya bakal menyimpan data yang hasil dapat ini disimpan ke dalam sini. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut yaitu tentang server side-nya, yaitu saya mengimplementasi server side itu menggunakan Express.js dan Node.js. Lalu untuk database-nya sendiri saya menggunakan MySQL. Untuk flowchart-nya seperti ini, di mana front-end pengguna membuka fitur rekomendasi menu, lalu user mengisi input kalorinya, minimal, maksimal, diet, waktu makan, durasi, dan jenis makanan. Lalu front-end akan mengirim request kepada post dengan metode post, yaitu dengan pet API user recommendation, lalu diolah ke dalam get meal plan service yang mengambil kalori service, yaitu hitung AMB dan TDDE berdasarkan berat, tinggi badan, dan
usia, lalu divalidasi inputannya, kemudian di recommendation, ambil recommendation service, yaitu ambil data dari Edamame API. Terus apakah datanya sesuai atau memenuhi sesuai, maka akan mereturn jika berhasil suatu sukses data rekomendasi muncul. Kalau tidak, outputnya error dan tidak ada menu yang sesuai. Lalu outputnya tampil rekomendasi penekanan dan selesai. Oke, selanjutnya itu implementasinya itu menggunakan service rekomendasi menu dan pola makan dilakukan menggunakan backend, dan fokus endpoint saya itu kepada method post yang dimana endpointnya adalah API user recommendation. Nah, untuk inputan parameternya itu ada min kalori, maksimal kalori, time frame itu adalah day, waktu, diet, dan selected meal, dan selected is. Oke, mungkin langsung saja kepada codingannya, yaitu seperti ini. Oke, saya ini saya menyusun beberapa folder, yaitu adalah config, controller, helper, middleware, dan lain sebagainya. Nah, untuk config sendiri inilah untuk config database, di mana config database sendiri saya menggunakan SQL, lalu untuk library-nya saya menggunakan SQLite, yang di mana eh, seperti ini untuk konfigurasinya. Lalu controllernya itu saya ada beberapa controller, yaitu out controller, flow controller. Ini berdasarkan SOA yang tadi, SOA controller, dan juga ada service-nya. Service-nya. Jadi caranya itu adalah hubungannya si si controller ini akan mengakses service terlebih dahulu, di mana service ini eh, sudah bisnis logiknya ada di sini semua untuk service-nya. Nah, saya ingin menjelaskan tadi, yaitu root atau endpoint-nya itu adalah tentang method post yang dimana endpoint-nya adalah API user recommendation. Oke. Untuk endpoint ini itu terdapat kepada dalam food controller. Nah, food controller ini ada beberapa metode atau function yang dimana yaitu ada get meal plan, save meal plan, dan juga eh, get save meal plan. Oke. Untuk endpoint yang akan saya jelaskan itu adalah terdapat pada function get meal plan, di mana rootnya itu akan mengarah kepada sini adalah seperti ini yang menganut method post. Oke. Jadi untuk bisnis logiknya itu saya menggunakan service yaitu adalah Edamame service, di mana karena ini adalah recommendation service di layarnya, jadi saya membutuhkan external API yang di mana saya mengakses API yang dengan nama API edamame.com seperti ini. Lalu ada parameternya. Parameternya itu ada 6 parameter. Ada 6 parameter itu minimal kalori, maksimal kalori, time frame-nya, diet, selected meal, dan selected dish. Di mana minimal kalori itu adalah berupa number. Ini adalah tiga, ini adalah number, ini adalah array untuk makanan. Lalu untuk selected dish-nya ini adalah objek. Oke, untuk construct section directly-nya, yaitu saya membuat objek yang bernama section, lalu mix fill meal feed default, yaitu breakfast, minimal kalorinya adalah seperti ini. Ini adalah panduan dari edamame sendiri. Terus lalu saya melakukan perulangan, yaitu saya perulangan selected meal-nya. Jadi eh, per breakfast itu akan mendapatkan beberapa data seperti image, label, nama makanannya, dan lain sebagainya, karbo, dan juga makanan yang nama makanannya. Terus accepted condition seperti ini, meal type-nya apakah dia adalah breakfast atau lunch. Lalu sectionnya bakal accept hit ini. Lalu ada pilotnya. Ini adalah size-nya, time frame atau day. Terus plan. Ini adalah pilotnya. Pilotnya accept all diet length lebih dari 0. Maka objeknya adalah diet sama dengan diet atau array. Terus energi kalorinya diambil dari main kalori. Terus maksimal kalori dan proses min kalori section. Terus responnya adalah seperti ini. Responnya itu saya menggunakan Axios, library Axios dengan metode adalah post. URL-nya saya ambil dari sini, yang ini. Lalu payload dari sini, jadi saya payload. Terus headernya perlu ada header yaitu content application JSON. Terus ada edam akun usernya seperti ini. Terus ada param.
paramnya itu menggunakan app ID. Ini adalah app ID yang diambil dari Edamame API sendiri. Harus login terlebih dahulu, ada app key-nya, harus ada type public, dan betanya harus true. Terus selection-nya dapatlah data berupa selection, yaitu respon data selection dari hasil Axios tadi. Kemudian resultnya disimpan ke dalam result nantinya, terus diperulangkan oleh jika dapat perulangan selection, terus diperulangkan lagi, dapatlah detail URL-nya. Ini URL link eh, API lagi, API dari jadi ada dua eksternal API dari edamamnya itu. Pertama itu adalah dari yang ini adalah post untuk metode post. Lalu yang URL link ini adalah untuk yang get-nya. Jadi untuk yang mendapatkan label image kalori, protein, fat-nya, karbonya, dan servingnya atau porsinya. Nah, seperti ini. Nanti akan dapat datanya itu per harinya berapa, makanannya apa saja namanya, gambarnya apa, kalau jumlah kalorinya berapa, proteinnya berapa, terus lemaknya berapa, karbonya berapa, dan jumlah porsinya berapa. Lalu dipanggil fallback mealnya seperti ini, dipanggil lagi. Jika tidak ada maka unknown, kalau image-nya tidak ada berarti nol, dan kalorinya adalah nol. Lalu edamame service ini akan dipanggil melalui food controller. Nah, di food controller ini akan dipanggil service meal plan edamame service-nya, yaitu dengan nama generate meal plan. Nah, di mana const-nya ini get meal plan, terus request, respon, terus ada try and catch. Nah, ini adalah parameternya, parameter body. Jadi saya tidak menggunakan param, saya menggunakan request body. Terus saya validasi, tadi ada kan validation input, di mana minimal kalori, maksimal kalori, dan time frame-nya itu harus harus number. Kalau tidak number, maka akan muncul pesan kalori dan waktu harus berupa angka. Dan juga jika minimal kalori itu lebih besar dari maksimal kalori, maka akan muncul pesan error, yaitu kalori minimum harus lebih kecil atau sama dengan kalori maksimum, yang akan mengambilkan respon status yaitu kode dengan 400. Terus untuk validasi selected meal atau validasi makanan yaitu breakfast, lunch, dinner, eh ini adalah valid mealnya. Lalu saya bikin nama objek baru atau yaitu bernama ngefiltered mail. Terus dicek apakah selected mail ini adalah array. Jika array, maka selected mail difilter. Terus eh, dicek apakah include dengan kata yang ini valid mailnya. Jika tidak, maka kembalikan array. Terus jika filtered mail itu kurang dari dua, maka akan muncul Anda harus memilih dua makanan dari breakfast, lunch, dinner. Kalau lebih dari tiga, ini kan nggak ada, ini kan hanya tiga. Berarti kalau hanya tiga juga tidak bisa. Nah, jadi sistemnya itu harus memilih dua dua makanan, dua jenis makanan, yaitu antara breakfast, lunch, atau kombinasi breakfast, dinner, atau lunch, dinner gitu. Untuk selected disknya itu adalah berupa objek, akan dicek dulu apakah selected disknya kosong atau selected disknya ini adalah tidak berupa objek, dan juga array is apakah ini adalah sebuah array, dan eh, objek key-nya adalah tidak sama dengan nol. Terus akan return kalau itu kedeteksi kosong, maka jenis makannya itu tidak boleh kosong. Nah, jadi kan kita juga memiliki ada 6 parameter, sorry, ada 6 parameter atau request body-nya, itu ada minimal kalori, maksimal kalori, time frame, diet, selected meal, dan selected dish. Nah, itu saya bikin nama objek baru, saya panggil si generate meal plan dari service-nya, business logic-nya. Terus yang diminta adalah minimal kalori, maksimal kalori, saya sesuaikan, diet, dan lain sebagainya. Lalu jika berhasil, maka akan muncul adalah bentuk eh, pesan atau responnya adalah seperti ini, statusnya adalah sukses, akan muncul message-nya berhasil membuat rencana makan dan data meal plan-nya apa. Yaitu akan berupa image, label, karbo, lemak, dan jumlah porsinya. Nah, jika gagal, maka akan muncul respon gagal membuat rencana makan.
Ini jika server down atau apa akan membuat akan mendapatkan hal seperti ini. Oke, langsung saja saya ingin mempraktekkan kepada Postman-nya. Kita akan mempraktekkan sisi server side-nya. Pertama, saya running dulu. Untuk runningnya sendiri, saya menggunakan Node daemon, jadi bisa real time. Oke. Nanti controller ini akan dipanggil ke user root, yaitu adalah user root seperti ini. Recommendation, controller get meal plan. Oh, sorry, belum saya running eh, database-nya. Oke. Dari user root ini akan mengarah kepada API JS. Nanti akan dikumpulkan semua di sini. Yaitu user rootnya seperti ini, router, use, API, user, terus ada verify token. Ini saya menggunakan middleware. Jadi harus login terlebih dahulu dan mengirim token untuk memastikan untuk menggunakan endpoint-nya. User root ini adalah dalamnya adalah seperti ini. Oke. Saya mengimplementasi token. Jadi ini adalah sudah berhasil. Kita bakal cek di Postman apakah berhasil atau tidak. Terlebih dahulu kan kita menggunakan middleware ya, yaitu adalah middleware login. Nah, jadi HTTP localhost-nya 5000 ini diambil dari index.js. Nah, index.js-nya ini seperti ini, ada config .env, terus app express, terus ada connected to database, dicek dulu apakah database-nya connected atau tidak. Terus bakal panggil si function connected to database-nya. Terus yang bisa mengakses auto origin ini adalah localhost 3000. Terus ini saya sudah menggunakan ini juga hosting atau web hosting ini, lalu akan di course atau middleware-nya di sini harus true, ngirim cookie parser dan express JSON. Terus kalau jika berhasil akan seperti ini munculnya. Kalau kita lihat cek di runningnya data, kita coba localhost 5000. Oke, berarti aplikasinya sudah running. Si backend udah running, terus portnya saya menggunakan port 5000. Kalau yang ini akan memanggil si port yang akan saya hosting. Oke. Selanjutnya kita akan coba di sini. Karena kita perlu login terlebih dahulu, maka kita harus login, yaitu adalah email dan passwordnya seperti ini. Lalu login. Oke. Lalu login akan menampilkan pesan yaitu status sukses, message-nya berhasil, dan mendapatkan tokennya seperti ini. Lalu tinggal kita copy saja. Lalu kita pergi ke Edaman API, yaitu kita ngarahin ke sini. Kita ke authorization, yaitu ke sini. Ambil access token tadi. Lalu bodinya kita isi seperti ini. Nah, saya mengimplementasikan, ingin mencoba eh, yang sukses, skenario suksesnya terlebih dahulu. Yang dimana minimal kalorinya 1000, maksimal kalorinya 2000, time frame-nya adalah 2, high protein, big fast, lean, dan lain sebagainya. Oke, ini saya coba 1000, 2000. Lalu time frame-nya adalah 2 hari. Terus dietnya itu high protein dan high fiber. Selected mealnya adalah breakfast, lunch, dan selected dish-nya itu untuk breakfast itu adalah main course dan lunch itu adalah salad. Oke, kita running. Oke, ini karena tokennya itu berdurasi 15 detik, jadi kita harus mengulang tokennya. Kita harus retry atau merefresh tokennya. Jadi saya sudah membuat juga eh, sebuah service-nya untuk auto token. Jadi tinggal diklik. Nah, akan ngebuat token baru. Kita panggil lagi di authorization-nya. Panggil, tunggu. Oke, nah, udah berhasil. Ini kita bisa lihat status message adalah sukses. Message adalah berhasil membuat rencana makan. Terus datanya tadi kan time frame-nya 2. Berarti ada D-nya itu ada 2. Size-nya ada 2. Lalu ini adalah breakfast. Itu diambil dari sini. Labelnya adalah seperti ini. Dan ini adalah image-nya, kalori, protein, fat, karbo, dan lain sebagainya.
Lalu untuk skenario yang gagal, yaitu misalnya tadi kita mau cek validasinya apakah benar apa tidak, yaitu kita misalnya ini kita jadian 10.000. Nah, kalau di running, ini kan perbedaan lagi, kita harus ke token lagi, karena ini tokennya sudah kan expire, karena harus menggunakan 15 detik, terus di edaman API lagi, kita authorization, oke, bakal muncul pesan di mana kalori minimum itu harus lebih kecil atau sama dengan kalori maksimumnya. Oke, ini kita kembalikan. Terus breakfast lunch-nya itu kita akan coba skenario satu lagi, yaitu di mana breakfast-nya itu atau selected meal-nya itu hanya berjumlah satu atau hanya memiliki satu indeks saja. Kita running. Oke, kita ulangi tokennya karena ini tokennya itu hanya 15 detik, jadi kita harus merefresh terus tokennya. Oke, kita running. Nah, akan muncul Anda harus memilih dua makanan dari breakfast, lunch, atau dinnernya. Oke, ini juga validasi import skenario errornya juga berhasil. Lalu yang kita selalu aktif listnya ini kita kosongkan, kita running apakah masih berhasil. Nah, itu adalah jenis makanannya itu tidak boleh kosong. Nah, seperti itu. Lalu untuk seperti itu adalah skenario gagal dan berhasilnya untuk endpoint ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan server set saya. Di mana server saya ini saya menggunakan Edamame API untuk external API-nya, lalu untuk database-nya itu saya menggunakan SQL, MySQL, terus saya juga menerapkan service layer, controller layer, di mana service layer itu menyimpan yang namanya business logic-nya di sana, lalu saya lempar kepada flow controller, kontrol saya, lalu saya panggil si service-nya itu adalah generate meal plan, saya isi parameternya, parameter kita ada 6, jadi eh, akan mengeksekusi si bagian yang ini. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan backend set-nya. Untuk video kedua yaitu menjelaskan tentang client set yang dimana itu adalah hubungan antara pengguna dengan user interface-nya. Cukup sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.